Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ketua Komisi, beserta anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, pimpinan dan jajaran pimpinan Universitas Indonesia, para dosen, mahasiswa, dan hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Dan pertama-tama saya menghaturkan terima kasih pada Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah berkenan mengangkat saya menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan memperkenankan saya untuk menyampaikan paparan inaugurasi sebagai anggota IP. Sesuai dengan tema yang saya sampaikan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan paparan mengenai Mahadata Kesehatan dan Teknologi Reproduksi Berbantu yang juga merupakan dasar pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat dan kedokteran presisi. Saya mulai dengan Eric Topol Review yang dipublish di Nature pada tahun 2019. Beliau menyampaikan pentingnya mempersiapkan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan pada era digital. Dan tampak pada gambar ini, kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh lebih dari 80% terhadap tenaga kesehatan adalah kemampuan untuk menganalisis genomics, penggunaan perangkat telepon pintar, natural language processing dan speech recognition, telemedicine, serta penggunaan kecerdasan buatan sebagai model prediksi maupun perangkat diagnostik. Big data is new oil. Saya kira kata-kata ini benar sekali dan kita bisa lihat bagaimana potensi Indonesia dalam mahadata kesehatan. Cakupan YKN terhadap pelayanan kesehatan kita sudah mencapai lebih dari 220 juta penduduk. Kita memiliki lebih dari 27.000 fasilitas pelayanan kesehatan dan 22.000 diantaranya adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan jumlah dokter umum dan dokter spesialis mencapai 160.000 dan Indonesia memiliki penyakit dengan relatif yang banyak serta penyakit infeksi yang juga masih belum terselesaikan, serta tingginya penduduk usia lanjut yang diperkirakan mencapai 15% dari total populasi pada tahun 2030 atau sekitar hampir 40 juta. Big data is unlocking healthcare potential. Dan kita bisa lihat dari mana saja mahadata kesehatan dikumpulkan. Dari bagian ini kita bisa lihat bahwa mahadata kesehatan bisa dikumpulkan dari fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari klinik, emergensi, poliklinik, farmasi, laboratorium, biobank, dan yang lain-lain. Tentunya mahadata kesehatan ini sangat penting terkait dengan 6 V's di dalam mahadata, yaitu volume yang sangat besar, velocity, masuknya sangat cepat, variability, veracity, datanya sangat bervariasi, dan datanya sangat tidak terstruktur. Gambar ini sangat menarik menunjukkan bahwa biobank di negara Inggris sudah melibatkan lebih dari 500.000 subjek dari DNA menjadi mahadata. Kita bisa melihat bahwa sampel yang disimpan adalah tidak saja darah, tetapi juga urin dan saliva yang akan diteliti untuk melihat kaitan genetik dan penyakit. Demikian pula dengan Global Initiative Sharing All Influenza Diseases yang saat ini telah menghimpun lebih dari 3,9 juta data sequencing genomic virus SARS-CoV-2 dan Indonesia telah mensubmit kurang lebih sekitar 6.848 data ke dalam GISAID yang nantinya akan sangat bermakna untuk pengembangan obat-obatan, pengembangan antibodi monoklonal maupun pengembangan vaksin. Bagaimana data klinik dan data genomik ini bisa dijarajut atau dijahit dan ditranslasikan oleh kecerdasan buatan menjadi sebuah model yang sangat penting dalam hal diagnosis, prognosis, treatment, maupun preventif.
Dan translasi data klinik serta genomik menjadi algoritma hanya mungkin dilakukan dengan bantuan keilmuan bioinformatics. Kita bisa lihat bioinformatik merupakan perpaduan antara computational biology, pharmacogenetic, immunoinformatics, proteomics, genomic, pharmacogenomic, dan juga medical informatics. Peran teknologi dalam mahadata kesehatan sangat besar. Teknologi merupakan sebuah enabler yang sangat penting dalam menghantarkan data yang begitu besar sehingga bisa dimanfaatkan. Kita bisa lihat ini adalah next generation sequencing. Siapa yang tidak kenal saat ini dengan whole genome sequencing virus SARS-CoV-2. Kemudian ada teknologi untuk melakukan gene editing, CRISPR-9. Dan juga ada medical device yang sangat penting terkait dengan proses diagnostik. Bisa mengembangkan pengembangan biomarker. Wearable device merupakan perangkat yang secara otomatis melaporkan data-data yang ada pada individu terkait dengan diagnostik maupun terkait dengan prognostik. Demikian pula dengan peran kecerdasan buatan yang saat ini bisa menggunakan proses in silico dalam pengembangan obat yang memakan waktu sangat panjang. Perkembangan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan saat ini tentu sangat pesat. Ya, kita bisa melihat orang menggunakan telemedicine, menggunakan personal health device, menggunakan robotics, sehingga berkembanglah personalized therapeutic dan health information yang lainnya. Oleh karena itu, kecerdasan buatan yang pertama kali didefinisikan oleh John McCarthy pada tahun 1995 merupakan tools yang sangat penting untuk mengolah mahadata kesehatan yang sebagian besar tidak terstruktur sehingga nantinya akan diolah oleh NLP maupun machine learning menjadi sebuah algoritma yang bermanfaat bagi layanan kesehatan. High performance medicine merupakan konvergensi antara dokter dan kecerdasan buatan, bahwa dokter saat ini harus mampu beradaptasi, harus mampu mengadopsi teknologi, sehingga manfaat kecerdasan buatan sangat-sangat besar. Untuk klinisi, tentunya kecerdasan buatan akan meningkatkan kecepatan dan akurasi interpretasi data maupun gambar. Untuk fasiankes, artificial intelligence dapat memperbaiki alur kerja dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Dan untuk pasien, terutama AI bisa untuk mengolah data kesehatan dirinya yang sangat bermanfaat bagi aspek promotif dan preventif. Mahadata kesehatan dan kedokteran presisi. Perkembangan aspek genetik dan ketersediaan data kesehatan mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan individu secara lebih tepat. Inilah yang kita kenal dengan terminologi kedokteran presisi, yang merupakan pelayanan kesehatan individu berbasis genetik, perilaku, dan lingkungan. Dan kita bisa lihat bahwa data genom manusia sungguh besar, ya 3,2 miliar pasang basa, ya dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa disebut sebagai mahadata, karena ukurannya demikian besar dan masuknya demikian cepat. Oleh karena itu, kedokteran presisi dianggap sekarang akan mentransformasi layanan kesehatan yang masa datang. Penerapan kedokteran presisi terhadap berbagai penyakit pada manusia. Kita bisa lihat dari gambar ini, begitu banyak kedokteran presisi yang telah diterapkan terhadap berbagai penyakit, mulai penyakit muskuloskeletal, penyakit kardiovaskular, penyakit endokrin, penyakit pernapasan, juga penyakit reproduksi. Dan kita bisa lihat penerapan aplikasi kedokteran presisi pada penyakit kanker. Contohnya pada breast cancer. Bagaimana sekarang orang melakukan gene sequencing, mencari terapi target yang tepat untuk kanker sesuai dengan gene sequencing yang dilakukan. Pengobatan bersifat individual dan sangat presisi, sehingga diharapkan akan meningkatkan success rate. Bagaimana hubungan antara teknologi reproduksi berbantu dan mahadata? Teknologi reproduksi berbantu atau TRB disebut juga sebagai bayi tabung. Pertama kali ditemukan di dunia pada 43 tahun yang lalu, ketika Louis Brown lahir pada 25 Juli 1978, membuktikan bahwa pembuahan di luar tubuh manusia dapat dilakukan. Dan bayi tabung memberikan perubahan yang fundamental pada proses dan fungsi reproduksi manusia.
We are at the end of the beginning, not the beginning of the end. Saya kira ini kata-kata yang sangat menarik dari Patrick Steptoe yang bersama Robert Edward mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2010 setelah lahirnya 5 juta bayi tabung di seluruh dunia. Saat ini sudah kurang lebih 10 juta bayi tabung yang lahir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Inilah bayi tabung pertama di Indonesia dengan Bapak Bayi Tabung Indonesia Profesor Sudraji Sumapraja yang lahirkan Nugroho Karyanto pada 2 Mei 1988. Bila kita lihat bagaimana proses bayi tabung, ini adalah proses bagaimana kita melakukan seleksi, pemilihan sperma di luar tubuh. Ya, kita bisa lihat inilah gambaran sperma, ya, sperma yang larinya cepat, ada sperma yang larinya muter-muter, ada sperma yang tidak bergerak, dan prinsipnya kita melakukan pemilihan sperma untuk kemudian dilakukan penyuntikan ke dalam sel telur. Tindakan inilah yang disebut sebagai intrasitoplasmic sperm injection atau tindakan untuk menyuntikkan sperma ke dalam sel telur sehingga diyakini betul bahwa sperma akan membuahi sel telur. Kita lihat ini adalah jarum yang sudah berisi sperma, ya, kemudian dilakukan penusukan sperma yang ada di dalam injektor yang akan ditusuk sehingga yakin menembus ke dalam sitoplasma, kemudian dilakukan aspirasi dan sudah yakin bahwa sperma yang berukuran 50 mikrometer mampu membuahi sel telur yang berukuran kurang lebih 120 mikrometer. Setelah dilakukan pembuahan, kita akan melihat bagaimana embrio berkembang. Data ini sangat menarik. Kita melihat bahwa kromosom embrio sangat berkorelasi dengan usia pasien. Ya, ketika usia pasien di bawah 35 tahun, maka kromosom embrio normal kurang lebih mencapai 60%. Tetapi ketika usia pasien di atas 38 tahun, maka akan terus turun ya, sampai hanya sekitar 39%. Bahkan di atas 40 tahun hanya 20, bahkan 10% saja kromosom embrio yang memiliki kromosom normal. Dan tentunya ini sangat berkorelasi mengapa ketika perempuan berusia di atas 35 tahun, angka keguguran meningkat dan perempuan semakin sulit untuk hamil. Kita bisa lihat di sini, ini adalah persentase bagaimana satu buah sel telur, ya mungkin kemungkinan satu buah sel telur untuk bisa berubah menjadi satu buah blastokista yang bersifat yang euploid. Ya, pada usia di bawah 35 tahun, 25% satu buah sel telur mungkin berubah. Probability satu buah sel telur untuk menjadi satu buah embrio euploid sekitar 25%. Sehingga seorang perempuan di bawah 35 tahun hanya membutuhkan sel telur sebanyak 4 buah saja untuk menghasilkan satu euploid blastosis. Dan ini akan turun terus ketika di atas 42 tahun. Bisa dibayangkan bahwa kemampuan satu buah sel telur untuk menjadi single euploid blastosis hanya sekitar 5%. Sehingga dibutuhkan 20 buah sel telur bagi seorang perempuan yang berusia di atas 42 tahun untuk bisa mendapatkan single euploid blastosis. Ini menunjukkan inefisiensi biologis dari bayi tabung. Karena hanya 5% oosit atau sel telur yang bisa menjadi bayi yang dilahirkan. Dan bila kita lihat di sini, inilah yang sangat penting diperlukannya kedokteran presisi di dalam teknologi reproduksi berbantu. Ya, sejak dilakukan stimulasi sel telur, stimulasi ovarium, kita perlu mendapatkan sel telur yang baik. Kita harus melakukan pemilihan sperma yang baik, melakukan pembuahan dan juga melakukan pemilihan embrio yang terbaik, dan kemudian dilakukan penanaman embrio ke dalam rahim, barulah terjadi kehamilan. So, ini salah satu produk Indonesian Calculator Oocyte, satu produk kami yang bisa mengukur umur biologi seorang perempuan. Kita bisa lihat di sini umur kronologis sama 25 tahun, tetapi dengan kadar AMH yang berbeda, maka umur biologis perempuan yang kedua jauh lebih tua dibandingkan umur biologis perempuan yang pertama, dan tentu ini membutuhkan penanganan yang jauh lebih agresif dibandingkan perempuan yang pertama. Satu hal lain yang juga sangat penting adalah tentang sperma. Bahwa sperma memiliki risiko untuk terjadinya fermentasi DNA karena perubahan rasio protamin 1 dan 2 yang umumnya terkait dengan gaya hidup. Kebiasaan mandi sauna, berendam air hangat, menonton televisi lebih dari 40 jam seminggu, olahraga sepeda yang terlalu berat, menyimpan handphone lebih dari 1 buah di kantong celana sangat terkait dengan tingginya indeks fermentasi DNA sperma.
Dan ini adalah salah satu cara bagi kita untuk memilih sperma yang terbaik dengan membesarkan sperma yang tadinya hanya 300 kali kita besarkan, maka dengan teknik intracytoplasmic morphologically selected sperm injection kita membesarkan sperma sampai 6.600 kali. Kemudian juga kita melakukan software, melakukan pemindaian kromosom sel telur. Dengan software ini kita melihat betul di mana posisi spindle, di mana posisi kromosom. Kalau ini adalah badan polar, first polar body, maka spindle atau kromosom harusnya berada di sekitar first polar body, sehingga kita ketika melakukan injeksi sperma tidak menyinggung spindle, tidak menyenggol kromosom, sehingga sel telur atau embrionya tidak mengalami proses degenerasi. Teknik lain yang juga kita lakukan pada proses fertilisasi in vitro adalah memilih embrio yang terbaik dengan menggunakan inkubator cerdas yang kita sebut sebagai time-lapse morphokinetic embryo. Dengan teknologi ini kita bisa melihat detik demi detik pembelahan embrio, ya mulai dari satu sel, mulai dari pronukleus, 2 sel, 4 sel, 8 sel, morula, dan terus ya sampai menjadi blastopista. Teknik ini meyakinkan kita untuk memilih mana embrio yang terbaik yang akan kita tanam ke dalam rahim seorang perempuan. Ini adalah laboratorium IVF tempat kami bekerja, yang menunjukkan ini adalah inkubator-inkubator untuk melakukan kultur embrio, dan juga ini adalah satu time-lapse morphokinetic incubator yang memiliki kecerdasan buatan untuk mendeteksi, memilih embrio mana yang terbaik yang harus ditanam ke dalam pasien, ke dalam rahim pasien, sehingga mendatangkan sebuah kehamilan yang sehat. Berikutnya adalah pre-implantation genetic testing. Ya, pre-implantation genetic testing merupakan salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kromosom embrio yang akan kita tanam. Ini adalah embrio tahap blastosis yang sedang mengalami hatching. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah tropectoderm linear inner cell mass, dan kita melakukan biopsi pada tropectoderm untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan next generation sequencing, sehingga kita tahu apakah embrio ini euploid atau memiliki kelainan aneuploidi, apakah monosomi ataupun trisomi. Sebagai contoh, ini adalah sebuah hasil pre-implantation genetic testing yang menggunakan biopsi tropectoderm, dan ini adalah hanya menggunakan cell-free DNA dari sperm culture media. Kita juga menemukan, berhasil mengidentifikasi adanya cell-free DNA di dalam medium kultur embrio, dan kita sehingga ini bisa dilakukan next generation sequencing, dan sama persis hasil dari biopsi tropectoderm maupun cell-free DNA embrio yang terdapat di sperm culture media setelah kita lakukan next generation sequencing. Kecerdasan buatan dalam program bayi tabung sangat penting, karena nantinya ini akan membantu kita untuk memilih mana sperma terbaik, mana sel telur terbaik, dan mana embrio terbaik untuk ditanam ke dalam rahim si ibu. Salah satu studi yang kami lakukan untuk membentuk kecerdasan buatan dalam melakukan grading embrio, dari 1.226 data embrio, kita lakukan data labeling, kemudian lakukan pencitraan, dan dengan fighters kita berhasil mengembangkan adanya kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi embrio mana yang akan menjadi blastosis, embrio mana yang kira-kira akan memiliki kromosom yang euploid. Ini adalah beberapa studi yang kita lakukan terkait dengan penggunaan mahadata, genetik, dan juga artificial intelligence pada pasien-pasien bayi tabung untuk menentukan embrio mana yang terbaik. Setelah kita memilih sel telur, memilih sperma, dan juga memilih embrio, maka kita harus melakukan pemeriksaan endometrial receptivity atau reseptivitas endometrium, yaitu kondisi rahim di mana embrio akan ditanam. Karena kalau embrio yang bagus, rahimnya tidak bagus, tentunya tidak akan terjadi kehamilan. Sebaliknya, rahim yang terlalu baik, walaupun embrio tidak normal, dia akan terimplantasi. Itulah yang akan mengakibatkan kehamilan anggur atau kehamilan kosong ataupun keguguran. Pemeriksaan reseptor endometrium ini berbasis pada ekspresi 238 gen atau 100 microRNA yang sekarang sudah dijual secara komersial. Kita kenal sebagai endometrial receptivity array test. Penggunaan mahadata dalam kedokteran presisi selanjutnya akan dikembangkan, harus dikembangkan ke dalam populasi. Ini yang kita sebut sebagai precision public health. Tentunya translasi ini sangat penting dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat.
Sebagai contoh, tentunya jumlah populasi penduduk di daerah tertentu akan sangat berbeda risikonya untuk menderita kanker kolon atau menderita breast cancer dibandingkan dengan penduduk populasi kepulauan lain atau provinsi lain. Karena juga ini sangat erat terkait dengan genetik dan juga sangat erat terkait dengan gaya hidup dan lingkungan. Karena itu, kesehatan masyarakat presisi ini akan sangat mungkin terfasilitasi bila individu mampu mengumpulkan data secara pasif dan terus-menerus, sehingga nantinya pemerintah akan membantu untuk mengatur perilaku dan lingkungan untuk lebih sehat. Sebagai contoh, inilah kecerdasan buatan yang bisa memantau data kesehatan terus-menerus ya, pada saat tidur, dipasang di lensa, pada saat berolahraga, pada saat naik mobil, pada saat di dapur maupun di depan kulkas. Kira-kira setiap orang akan dinilai faktor risiko serta dibandingkan dengan populasi sehingga dapat dipilih intervensi yang tepat. Pengamatan secara pasif dan terus-menerus ini akan meningkatkan luaran promotif dan preventif. Satu hal yang menarik kita bisa lihat ini adalah wearable device ya, NowGP adalah teknologi telemedicine di Inggris yang dikembangkan oleh NHS, memanfaatkan machine learning untuk mengembangkan layanan kedokteran presisi sehingga pasien tahu betul bagaimana faktor risiko apa yang dimiliki oleh dirinya, dan dokter tahu betul karena data ini direport terus-menerus pada dokter atau family physicians yang mengawalnya. Salah satu studi yang memanfaatkan data BPJS ya, dari 25.000 ibu hamil yang mengalami hipertensi. Dari studi data ibu hamil, ada ibu hamil yang mengalami preeklamsia sekitar 3.000. Dari 95 variabel serta riwayat kesehatan 2 tahun sebelum onset hipertensi, kita bisa mengetahui bahwa seorang ibu hamil akan menderita preeklamsia 9 bulan, 24 bulan sebelum ibu itu hamil. Bayangkan, ini sebuah teknologi promotif preventif yang sangat luar biasa. Presiden Northeastern University, Joseph Aoun, menyampaikan pentingnya literasi data, teknologi, dan manusia bagi mahasiswa. We are at the age of artificial intelligence. Literasi data sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami data kesehatan. Literasi teknologi menyiapkan kemampuan mahasiswa untuk beradaptasi dan mengadopsi kemajuan teknologi. Dan literasi manusia menyiapkan mahasiswa untuk berkolaborasi lintas disiplin dalam mengaplikasikan kemajuan teknologi. In the age where the average consumer manages nearly all aspects of online, it's a no-brainer that healthcare should be just as convenient, accessible, and safe as online banking. Saya kira ini pernyataan sangat menarik dari CEO American Telemedicine Association. Dan ke depan tentunya ini yang kita inginkan, bahwa untuk mencetak generasi-generasi emas, ya kita harus memanfaatkan mahadata, mempersiapkan kehamilan dengan baik. Ya, ibaratnya hanya dengan satu kunci saja kita tahu riwayat individu setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk riwayat genomiknya. Sehingga nantinya benar-benar kita mengetahui bahwa seorang ini, wanita ini sudah siap untuk hamil, sudah siap untuk memiliki keturunan, sehingga memiliki keturunan yang pandai-pandai menjadi generasi penerus yang akan datang. Dan terakhir, saya kira catatan penting terkait dengan mahadata kesehatan. Sangat penting yang pertama adalah regulasi. Bagaimana pentingnya pengembangan hukum kesehatan 4.0 yang melindungi semua isu penting terkait mahadata, pemilikan, keamanan, rahasia, privacy, akses, aspek kontribusi ke intellectual biobank, dan kondisi sekarang kita bisa lihat inilah existing regulasi. Kita punya Undang-Undang Nomor 36, Perpres 39, satu data, infrastruktur, platform teknologi digital yang disahkan digunakan pemerintah, jaringan komunikasi yang handal dan merata, wearable device buatan Indonesia yang affordable. Sumber daya manusia, kita membutuhkan data saintis dan ahli bioinformatika. Harus dilakukan disrupsi kurikulum pendidikan, literasi data, teknologi, dan manusia. Diperlukan Badan Otoritas Data Kesehatan yang mengatur tata kelola dan lalu lintas data kesehatan Indonesia, mengawal berdirinya Institut Genom Indonesia, kemudian update perbaikan panduan pemanfaatan teknologi dalam kesehatan, melakukan health technology assessment, melakukan coding layanan dalam jaminan kesehatan nasional, dan terakhir yang sangat penting adalah mengembangkan dan menjaga etika serta profesionalisme dalam teknologi dan digital kedokteran, juga pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan digital. Inilah kira-kira otoritas data kesehatan yang kita inginkan. Pemerintah sebagai regulator, sebagai sumber data, ada regulasi,
dan ada pengolahan data sehingga benar-benar data akan menjadi bisa dimanfaatkan dalam layanan kedokteran presisi, preventif, prediktif, personalized, dan partisipatori. Ini adalah sudah waktunya kita memiliki Institut Genom Indonesia yang tentu akan sangat bermanfaat dalam membangun ketahanan kesehatan Indonesia. The goal of getting your genome done is not to tell you what you will die from, but it's how to learn how to take action to prevent the disease. Terima kasih atas perhatiannya. It's now or never. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.